macan semacam-macannya, macan semacam-macannya, singa sesinga-singanya, apa pernah meniduri anak singanya? Sekarang bisa bapak meniduri anaknya, kakak meniduri adiknya. Allahu Akbar. Ini lebih daripada binatang. Ada yang salah. Anjing seanjing-anjingnya dianggap najis dengan segala rupa. Tapi ingat, ada anjing yang punya jasa sangat besar sampai diabadikan dalam Al-Quran. Karena dilambangkan seperti hewan, maka kita sembelih hewannya. Supaya kembali dan menyadarkan kita, jangan sampai kita seperti sifat hewan yang dominan ini. Sembelih. Nah, jadi kalau dia sama dengan binatang, pakai K. Misal saja ya. Fulanun kal khayli. Orang itu kayak kuda liar. Fulanun misalnya kal khimari. Orang itu kayak keledai, susah dinasehatin. Kak. Tapi kalau lebih daripada itu, adal. Bal adal. Lebih daripada itu. Bal huwa adal. Tapi dia lebih daripada keledai. Keledai itu nggak bisa dengar nasihat, tapi kalau ditarik ikut. Orang ini jangankan ditarik, dengar aja udah marah. Keledai sekeledai-keledainya di Firaun ya. Sekeledai-keledainya dengar azan masih dengar. Manusia yang punya akal, punya takwa, walaupun ada nafsu, dengar azan bisa marah. Itu memahaminya seperti apa gitu. Makanya ada manusia yang perlu dikembalikan lagi, direset ulang. Reset. Supaya sifat-sifat yang mirip hewan ini hilang. Kalau lebih, kita sembelih kalau bisa hilang. Bukan orangnya, sifatnya. Makanya turun ayat, ada manusia yang mengadopsi sifat hewan. Nafsunya itu nggak bisa terkontrol, saking nggak bisa dikontrol, mirip bahkan lebih. Turun Quran surah ke-7 ayat 179. Awas. Pertama ancaman. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Hati-hati, siap-siap. Kami telah siapkan bahan bakar neraka. Bahan bakar neraka jahannam, bukan neraka biasa, jahannam. Siapa bahan bakar neraka jahanam itu? Kalangan manusia yang tidak bisa menjaga nilai kemanusiaannya, sama dengan hewan atau bahkan lebih. Jadi kalau ada yang seperti itu, sayangi mereka, doakan, balikan lagi seperti semula. Siapa ciri-cirinya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya pikiran, punya akal, tapi buntu akalnya. Buntu, rakus-rakusnya. Monyet semonyet-monyetnya. Kasih kacang, ambil tangan. Kasih lagi, ambil kiri. Datang yang lain, usir. Tapi di area itu saja. Manusia semanusia-manusianya kok bisa lebih daripada monyet? Datang daerah orang, infansi. Yang punya rumah, suruh keluar. Gak mau, tembak. Bom, hancurkan. Ambil areanya. Rakus, lebih rakus daripada monyet. Pernah ada yang dikutuk jadi monyet untuk menunjukkan jangan seperti monyet. Yang sekarang lebih daripada monyet. Ambil, rakus, tembak, bom, bunuh, nggak peduli. Paling-paling cuma demo dikit, habis itu bubar. Garis lagi, tangkap lagi, hancurkan lagi, penjara lagi, bunuh lagi. Manusia. Sekarang nampak. Coba lihat. Hewan serakus-rakusnya, macan segala-galaknya, apa pernah mengeksekusi kemudian anaknya? Orang sekarang bisa mengorbankan keluarganya untuk mendapatkan jabatan dunia yang tidak seberapa. Ya, macan semacam-macannya, singa sesinga-singanya, apa pernah meniduri anak singanya? Sekarang bisa bapak meniduri anaknya, kakak meniduri adiknya. Allahu Akbar. Ini lebih daripada binatang. Ada yang salah, ada yang perlu dikembalikan. Tapi indahnya bahasa Al-Quran, bukan dihujani dengan segala hal yang buruk, bukan dieksekusi, balikin dia, doain lagi supaya balik lagi. Jangan sampai pulang jadi bahan bakar neraka jahanam. Tobat, balik, ayo balik. Itu indahnya Al-Quran. Sebelum dia dihukum dengan hukuman di akhirat nanti, diberi kesempatan tobat. Kamu tobat dulu deh. Jangan sampai dihukum, kata Allah. Jangan sampai batas akhir tiba kamu wafat. Jadi status pendosa. Pulang, balik. Ya. Walahum. Ingat baik-baik kalimatnya. Adhanun la yasma'una biha. Punya telinga gak bisa dengar. Ulaika kal an'am. Mereka mirip binatang ternak. Balhum adal. Bahkan lebih daripada itu. Nah, ini dia. Maka kesimpulannya, tahan sebentar. Kesimpulannya, kalau ada manusia yang dominan sifat nafsunya, sama dengan binatang, atau lebih daripada binatang, maka kita mesti bantu untuk mengendalikan sifat itu, sembelih sifat itu. Balikin lagi. Supaya tenang lagi, benar lagi, reset, kembalikan ke awal.
Yakin kita akan pulang? Yakin kita akan wafat? Jangan sampai wafat di bawah status hewan, rugi. Jangan sampai wafat di bawah status hewan, rugi. Jangan sampai wafat di bawah status hewan, rugi. Anjing seanjing-anjingnya dianggap najis dengan segala rupa, tapi ingat, ada anjing yang punya jasa sangat besar sampai diabadikan dalam Al-Quran. Anjing yang sahibul kahf itu, penjaga gua itu, yang sangat luar biasa. Jangan sampai status kita merendahkan hewan di dunia, tapi oleh Allah dianggap lebih buruk daripada hewan. Balhum adal. Nah, makanya kita mesti punya satu momentum untuk mengembalikan keadaan kita, harus kembali ke asal mula. Harus kita hilangkan nih. Kita sembeli sifat-sifat buruk itu. Nafsu itu, yang seperti hewan itu. Bukan manusianya, sifat hewaninya. Karena dilambangkan seperti hewan, maka kita sembeli hewannya. Supaya kembali dan menyadarkan kita, jangan sampai kita seperti sifat hewan yang dominan ini. Sembelih. Makanya saat kita sembelih itu, kita ucapkan kalimat untuk kembali kepada Allah. Bismillah, ba'nya lil ghayah. Saya tunjukkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akbar. Bismillah, ya Allahu akbar. Ya Allah, dengan penyembelihan ini mohon hilangkan sifat-sifat buruk saya, sifat-sifat hewani saya, seperti orang-orang yang di Mekah melontar jumrah untuk menghilangkan sifat-sifat buruknya. Bismillah, ya Allahu akbar. Tanggalnya sama, 10 Zulhijjah. Sana lempar, sini sembelih. Makanya yang pertama dilempar di tanggal 10 itu jumrah Aqabah. Aqabah melambangkan nafsu. Lampar dulu yang nafsunya. Di sini yang disembelih hewan, sifat hewani, nafsu tadi. Begitu disembelih selesai, Bismillah, Allahu akbar, kita menghadap ke arah kiblat, kemudian kita berdoa. Karena itu disebut dengan adha, mengambil makna udhiyah, menyembelih hewan di waktu duha untuk menghilangkan sifat-sifat hewani yang melekat pada diri kita sehingga lahir sifat ketenangan dan ketentraman dalam diri kita. Makanya orang-orang yang selesai dia Idul Adha-nya, penyembelihannya menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah. Sesuatu yang dekat disebut dengan qoribun. Kalau makin dekat, tambah alif dan nun di akhirnya untuk menunjukkan makna superlatif. Maka berubah makna menjadi kurbanun. Kurban. Dari kata koruba artinya dekat. Kalau pengen tambah sangat dekat, banyak kedekatannya, rumusnya dalam bahasa Arab tambah alif dan nun di ujungnya. Ghafara, mengampuni, ampunan. Ghufran, yang banyak ampunannya. Hasuna, baik sifat. Ahsana, ihsan, yang banyak sifat-sifat kebaikannya. Ya, quruba, dekat. Kurban, yang banyak sifat kedekatannya. Makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau selesai Idul Adha, orang-orang yang nyembelih itu, ciri pertama diterima sembelihannya dengan baik. Apa itu? Ketika dirinya mampu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu selesai, ke masjidnya dia lebih rajin. Sifatnya lebih baik. Ini sifat hewaninya itu udah berkurang. Bahkan menipis. Jadi jangan sampai Anda berkorban, hanya sekedar berkorban. Hewannya yang dikorbankan, Andanya nggak ada apa-apanya. Sapi dari Bapak, beratnya 1 ton 2 kintal. Sembelih hasil korupsi. Apa yang dibanggakan? Kasihan hewannya. Ya. Karena itu, Masya Allah, orang-orang ikhlas tuh kalau kurban, dari hewan tuh kelihatan. Tenang tuh hewan tuh, lembut, pasrah, gitu kan. Walaupun tidak semua harus jadi ukuran seperti itu. Tidak semua jadi ukuran. Bisa jadi tafsiran tuh bisa banyak. Hewan yang ngamuk-ngamuk, ini tandanya nafsunya banyak, ya kan. Ya juga. Jangan ada kira-kira nyata, ilmu seperti itu dihilangkan aja. Ya.